dari Indramayu ke Subang gitu ya. Awalnya itu saya di Polres. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di vlog kita teman-teman. Ini kita lagi seneng nih, lagi bahagia hari ini tuh ya, karena kita mau ngambil BPKB kemarin setelah mutasi. Jadi lebih kurang 1,5 bulan lah ya mungkin proses mutasi dari, memang ini dalam masih satu provinsi deh, dari Indramayu ke Subang gitu ya. Awalnya itu saya nanya ke bagian jasa untuk mutasi surat-surat lah gitu ya, tempat kita beli mobilnya. Ditanya waktu itu diminta sekitar 10 juta berapa, lebih kurang 11 juta lah gitu ya. Saya tanya butuh waktu berapa Bang, kira-kira sekitar 1 minggu lah selesai katanya. Oke, karena memang kita dananya pas-pasan ya, coba aja lah gitu ya. Oh, akhirnya kita mikir-mikir sepertinya belum dulu Bang. Nah itu setelah itu diturunin lagi tuh di angka 7 juta berapa lah gitu ya. Nah setelah diturunin itu saya makin yakin gitu ya. Makin yakin apa? Kayaknya memang saya harus ngurus sendiri nih biar tahu saya prosesnya seperti apa sih gitu ya. Nah akhirnya memutuskanlah kita ngurus sendiri, karena kita dari Subang ke Indramayu kan lumayan ya, perjalanan 2 jaman lah ya ke Samsatnya. Langsung awalnya kita coba dulu browsing gitu di internet, sama tanya-tanya sama teman apa yang harus dilakukan terkait dengan balik nama ini gitu ya, mutasi surat-surat kendaraan. Nah, itu dapatlah petunjuk, kita tanya-tanya di situ, dikatakan memang minimal katanya harus 2 kali datang ke Samsat, baik itu ke tempat kita narik berkas ataupun tempat kita nanti mau dipindah kemana gitu ya. Apa itu Bang? Apa itu? Harta karun dari Zayan. Oh, dari Zayan. Oke, siap. Tadi anak ketemu di sekolah. Oke. Ayah boleh lanjutin ini? Boleh, siap. Ayah lanjutin dulu ya. Nah, siap. Nanti kita main lagi. Nah itu udah tanya-tanya dan lain-lain berapa biayanya, dan biaya memang nggak bisa disamakan lah ya, karena beda kendaraan itu beda juga katanya. Nah, oke. Pertama kita langsung tuh datang ke Indramayu, kita siapkan berkas-berkasnya. BPKB-nya kita bawa, terus surat itunya harus pasti nih karena pasti ditanya surat jual belinya itu harganya berapa. Kemarin itu karena kita secara online semua, jadi harus disiapkan juga yang secara secara kwitansinya. Nah disiapkan aja teman-teman kwitansinya gitu ya. Nah itu ditanya semua, dibawa surat-surat KTP kita bawa waktu itu gitu ya. Langsung datang ke Samsat Indramayu, sampaikan bagian pendaftarannya, nanya dulu ke informasi bagaimana kalau mutasi, intinya mutasi dan balik nama gitu kan. Terus kita diarahkan, memang ada khusus dia itu di Samsat itu bagian mutasinya gitu. Nah khusus mutasi kita langsung datang ke bagian mutasi. Nah di sana diarahkan, oh berarti pencabutan berkas dulu Pak. Nah dibawa sama petugasnya, kita ambil berkas dulu, ambil berkas ke tempat berkasnya itu numpuk banyak kali waktu itu berkas itu saya lihat. Jadi semua itu sekabupaten itu sepertinya di sana semua gitu ya, berkasnya banyak banget. Pikiran juga kita gimana kalau kebakaran segala macam gitu ya, saking banyaknya itu. Oh ternyata ada kode-kodenya, jadi nggak lama lah nyari itu. Nah di situ juga diminta, Bang katanya boleh kalau mau ngasih tapi nggak wajib, berapa aja. Nah karena kita udah itu kita sampaikan aja, nanti aja Pak, di akhir aja Pak sekalian Pak ya. Karena kita beranggapan ya semuanya lah jadi diakhirkan, disatukan di satu pintu aja lah gitu, berapa harus bayarnya pakai nota aja sekalian gitu ya. Oke, habis dari sana kita ambil berkasnya ya atas nama yang pemilik sebelumnya. Jadi memang nggak harus bawa KTP yang pemilik sebelumnya, nggak jadi masalah lah gitu ya, alhamdulillahnya. Yang penting kita STNK-nya ada, BPKB-nya ada gitu, aman, dan surat-surat jual belinya ada gitu, lengkap detail di sana. Oke, kita di sana ambil, langsung diarahkan ke cek fisik. Nah jadi itulah kegunaan kenapa harus bawa kendaraan di pertama itu. Cek fisik kita, kendaraan kita dicek di sana,
terus ya mesin apa nomor mesinnya, warnanya itu dicek semua tuh, mereka semua tuh ada tugasnya khusus. Sama di sana juga diminta biaya karena tapi memang itu kalau di Indramayu itu nggak ada kantornya khusus gitu. Sama kita sampaikan Pak nanti di akhir aja Pak sekalian lah ya Pak ya. Nah udah semua kayak gitu ya, ngisi formulir sudah, langsunglah kita ke bagian mutasi lagi kembali. Ini Pak udah selesai semua. Nah di sana dikasihlah STNK sementara yang akan kita gunakan. Disampaikan sama beliau di sana teh datang kembali lagi ke sini 1 bulan kemudian Mbak ya, kita tanggal catat tanggalnya kita catat sebulan kemudian. Nah sebelum pulang itu diminta biaya, ada biaya cek apalah data segala macam gitu di 250.000 kita minta untuk kwitansi. Oh gak usah pakai kwitansi Pak ini Pak gitu. Nanti aja insyaallah udah otomatis lunas. Nah, gitu nanti di akhir pas mau pengambilan. Oke. Nah, singkat cerita 1 bulan kemudian kita datang lagi tuh ke Indramayu. Nah memang kalau datang kedua ini udah nggak bawa kendaraan lagi, kita bawa motor aja waktu itu, nggak bawa kendaraan lagi, langsung aja nggak sampai 10 menit kayaknya langsung datang. Nah cuman ada satu lagi tahap lagi, cek fiskal namanya teh. Jadi dicek keuangannya gitu, bisa ada tunggakan, dicek fisiknya, dicek keuangannya, bisa ada tunggakan pajak lah bahasanya. Alhamdulillah sana aman, setelah dapat stempel dari bagian fiskal itu, bagian keuangannya itu langsung balik lagi ke mutasi, udah nggak ada lagi bayar di sana, selesai. Jadi di tempat kita narik itu ya pertama itu 250-an itu. Oke lanjut, langsung hari itu juga kita masuk ke Subang gitu ya, masukin datanya masukin berkasnya di sana. Di pertama itu langsung ke bagian sama, diarahkan ke bagian mutasi juga kita di sana gitu ya. Diminta 350-an lah kalau nggak salah ya, 350. Terus diarahkan untuk datang seminggu kemudian lagi buat ngambil STNK sama plat nomor. Jadi karena berbeda dia gitu ya, cuman segitu aja bayarnya, selesai. Seminggu sama di Subang juga pertama bawa itu diarahkan cek fisik dulu. Nah kalau di Subang itu memang ada tempat khusus, di situ teh langsung bayar 30.000 kalau nggak salah cek fisiknya itu. Langsung selesai, seminggu kemudian kita baru datang. Seminggu kemudian datang itu langsung itu bayar, ada lagi biaya bikin STNK, BPKB kalau nggak salah teh. BPKB itu 400 berapa lah gitu, sama bayar pajaknya. Nah ini tuh sebelumnya itu bulan 6 aja kalau di Indramayu itu, karena kita majukan di bulan 2 itu, jadi bayarnya nggak 100%, kayaknya dihitung per bulannya berapa gitu ya, walau alam cara perhitungan seperti itu, tapi jauh dah ada nggak dari yang seharusnya kita bayar itu gitu ya. Kalau yang bayar kan sekitar berapa gitu, itu cuman di angka 1, berapa gitu ya. Nah jadi sudah selesai itu, STNK kita dapat yang aslinya, terus plat nomornya sudah dapat yang baru juga. Nah baru nanti diarahkan untuk ngambil BPKB. Hari ini kita baru ambil di BPKB. Nah ngambil BPKB ini arahannya itu kan kalau surat-surat kan di Samsat ya, ngambilnya di Polres. Nah di Polres katanya udah nggak ada lagi bayar-bayar, udah selesai semua. Nanti di Polres itu tinggal ambil doang gitu ya. Nah lebih kurang berarti dalam mungkin awal Februari ada 2 bulan gitu ya. Nah sampai saya teh kenal sama teman-teman, bukan teman-teman kali ya, sama kenal sama orang Samsat itu, tanya lah saya gitu ya, Bang memang bedanya kalau pakai jasa teh apa Bang cara pembuatannya? Disampaikan sama beliau, sebenarnya asal mau bersabar aja, enakan ngurus sendiri gitu. Yang namanya jasa kan mereka butuh biaya gitu ya, tapi sebenarnya nggak ribet-ribet amat, tinggal diikutin aja alurnya. Nah jadi ya lebih kurang sekitar 2 bulan lah selesai gitu ya. Nah memang kita harus siap capek, berarti di tempat penarikan berkas itu minimal 2 kali. Pertama harus bawa kendaraannya, keduanya tanpa harus kendaraan, tinggal narik berkas saja sudah selesai ya. Kalau untuk di tempat kita mau dituju itu kita bawa sama kendaraannya sekali, terus ngambil lagi seminggu kemudian yang STNK sama platnya itu sekali, sama terakhir lagi ke Polresnya ngambil BPKB. Kalau dari biaya jauh banget, asli jauh banget. Yang tadinya diminta 10 juta sekian, hampir lebih kurang 11 juta, kemudian diminta 7 mau berapa, hampir 8 juta. Saya hitung-hitung nggak tahu ya, nanti kita lanjutkan sedikit habis ngambil BPKB-nya. Kalau saya hitung-hitung lebih kurang sekitar 2,5 juta teman-teman. Yang tadinya dari yang paling terakhir itu diminta harga sama itu teh 7 juta sekian itu.
Jadi luar biasa. Nah makanya teman-teman boleh lebih baik mencobalah biar nggak penasaran gitu ya. Penasaran ngurus sendiri aja. Tapi memang harus bersabar mau bolak-balik kayak gitu ya. Kalau kerja berarti harus izin. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau mau mutasi ya cobalah sendiri nggak apa-apa gitu ya. Sambil belajar juga, biar pengalaman juga, sama bikin SIM juga. Jangan langsung langsung bayar aja, jangan dicoba aja dulu. Walaupun nggak lolos coba. Bahkan kalau bikin SIM itu diperbolehkan latihan sama samsat itu. Yang penting kalau motor itu latihannya itu ba'da zuhur, karena biar yang tes itu sebelum zuhur. Jadi bebas pakai kendaraan mereka, bensinnya pun disiapkan, enak kali sebenarnya. Jadi jangan ngambil simpelnya, intinya latihan aja, siap aja. Begitupun dengan surat menyurat, jangan mikirnya ribet, bayar aja sekarang ya. Tapi itu mah pilihan lah ya. Kembali ke teman-teman juga akhirnya. Oke, sekarang kita akan ke Polres ngambil BPKB. Alhamdulillah teman-teman, kita ini baru selesai dari Polres. Nah, alhamdulillah kita ngambil BPKB dan memang nggak ada biaya sama sekali untuk pengambilan BPKB-nya ya. Dia datang bawa KTP, jangan lupa bawa KTP, diserahin KTP-nya, ada serah terima lah itu, penandatanganan, nomor HP dan lain-lain gitu ya. Udah selesai berarti. Alhamdulillah, berarti untuk pengurusan mutasi ini udah selesai semua. BPKB-nya sudah sama kita, STNK-nya udah lama sama kita, sudah selesai surat-suratnya. Udah balik atas nama kita gitu ya. Cukup insya Allah ya untuk video terkait dengan pindah lokasi ini. Insya Allah semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman yang mau pindah nama. Mungkin ini sebenarnya buat teman-teman yang beli kendaraannya yang second. Kalau baru mah kayaknya enggak lah ya, sesuai dengan daerahnya masing-masing gitu ya. Itu aja mungkin, tapi mau buat pengalaman juga bagus juga kalau belinya itu langsung satu daerah aja, itu lebih enak lah kita ngurusnya. Kemarin itu masih satu provinsi juga lumayan lebih enak. Kalau beda provinsi infonya lebih ribet lagi lumayan gitu ya, karena kita antar provinsi kan jalannya. Itu dulu mungkin, terima kasih yang sudah support video ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, senantiasa dalam keberkahan di bulan Ramadan ini luar biasa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.